Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara Developer Kopi Darat Bandung. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang hadir pada siang hari ini, yang mungkin harusnya liburan tapi malah mau meluangkan waktu buat cari ilmu ke sini gitu ya. Juga nggak ketinggalan, mau ngucapin terima kasih banyak kepada Showcase Professional Network for Developer dan juga ID Cloud House yang telah mengadakan acara ini gitu ya. Dan juga nggak lupa komunitas WPU di sini yang mana mungkin teman-teman semua juga merupakan bagian dari komunitas tersebut. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu. Nama saya Apif Saipullah. Mungkin teman-teman biasa panggil saya di Discord WPU Kang Afif. Biasanya kalau saya nongkrongnya di channel video. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat, saya juga sering upload tutorial di YouTube. Nama channel saya Apif Code Studio. Nah itu adalah salah satu konten yang saya buat gitu ya. Dan kebetulan fun fact sedikit, di WPU saya adalah member pertama. Jadi kalau mungkin teman-teman joinnya sekitar bulan Oktoberan, kalau saya dari bulan Juli. Jadi bantuin Pak Sandika untuk setup servernya gitu ya. Nah sebelum mulai ada online quiz nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa membagikan keseruan acara hari ini itu di Instagram atau Twitter teman-teman, yang mana teman-teman boleh mencantumkan hashtagnya yaitu Showcase Depkopdar dan hashtag DKD Bandung. Dan jangan lupa mention ID-ID yang ada di sini yaitu Showcase ID, ID Cloud Host dan juga @sandikagali. Oke ya, sebelum kita mulai, saya mau bagi-bagi sesuatu dari Showcase nih. Saya pengen tahu di sini yang paling jauh dari mana? Jayapura? Mana yang dari Jayapura? Serius ada yang dari Jayapura? Boleh ke depan? Boleh ke depan? Ayo sini. Luar biasa teman-teman, tepuk tangan dulu. Oh itu ada lagi nih. Ini dari mana? Dari Papua. Boleh ke depan, ke depan. Luar biasa. Papua. Oke, mungkin boleh perkenalkan siapa namanya, asalnya dari mana? Baik, terima kasih. Yang pertama, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karena kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Baik, perkenalkan nama saya Roberto Ignatius PK. Asal kampus saya STMIK Agamu Wamena. Saya di sini sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi selama 1 semester saya ambil di sini. Kebetulan saya ambilnya di Tenas. Jadi kebetulan saya ada mendapatkan informasi bahwa ada sedang membuat kegiatan ini. Jadi saya coba mendaftar dan mengikutinya. Kebetulan ini juga menyangkut dengan prodi saya yaitu sistem informasi. Jadi saya memberanikan diri untuk mengikutinya. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Lagi pertukaran mahasiswa, join ke acaranya teman-teman developer. Keren banget ya kan? Sambil menyelam minum air ya. Jadi mumpung lagi di Bandung gitu ya, sekalian aja datang. Nah satu lagi nih, boleh silakan kenalan. Halo, nama saya Obi Manuel. Saya dari Jayapura, cuman saya asli NTT dari Kota Kupang. Saya lahir besar di Jayapura. Saya di Bandung ini, mungkin kalau teman-teman tahu tentang Alkademi, saya salah satu siswa Alkademi yang dapat beasiswa dari Alkademi untuk bootcamp di Bandung selama 3 bulan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan ya. Oke, ini karena mereka jauh-jauh gitu ya, datang dari Jayapura, dari NTT.
kita bakal kasih apresiasi berupa kaos. Ukuran kaosnya mau apa? Ada M boleh. Ukuran kaosnya? XL. Oke, sebentar ya. Oke, silakan. Oh, bertiga, oke. Siap. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat ya. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar dari yang terjauh. Sekarang saya pengen tanya, kapan pertama kalinya Pak Sandika Galih ngupload video di YouTube? Ada yang tahu? Tahunnya aja nggak apa-apa. Ayo, boleh silakan. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Eko Susilo. Jawabannya 2015. 2015. Iya. Pak Sandika betul? 2015? Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak tahu bulannya, yang penting tahunnya bener ya, 2015. Tepuk tangan teman-teman. Bentar. Dapat hadiah lagi dari Showcase. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, teman-teman udah dapat hadiah nih. Nanti masih ada, tenang. Tapi teman-teman juga kalau mau beli merchandise, itu ada di bagian depan ya. Teman-teman bisa cari-cari merchandise favorit teman-teman. Ada kaos, ada jaket gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga udah sering lihat kalau Pak Sandika live stream gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal dengerin salah satu presentasi dari salah satu sponsor kita saat ini, yaitu Showcase. Untuk itu, kepada Mbak Mediasari, saya persilakan. Terima kasih Afif. Halo semuanya. Kurang semangat. Halo semuanya. Oke, habis makan ya? Udah makan belum? Udah. Oh, belum sih? Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman sudah datang menyempatkan diri pada hari ini ya, hari Minggu kita bareng-bareng jumpa fans sama Pak Dika dan teman-teman konten kreator di Bandung semuanya. Jadi emang ini tuh kita Showcase sudah pengen ngumpulin tag konten kreator yang ada di beberapa kota ya. Kali ini adalah waktunya di Bandung dulu, jadi biar kita bisa semakin ngenalin sama kalian bahwa ada Showcase loh gitu. Ada yang pernah tahu Showcase? Harusnya sudah tahu semua ya. Oke, nah mungkin buat yang teman-teman yang belum ngerti apa itu Showcase. Jadi Showcase ini adalah kita professional network for developers. Jadi hampir dibilang kayak LinkedIn tapi buat developer, khusus buat developers. Kenapa? Karena kalau di LinkedIn itu kan kalian nggak bisa masukin tech stack gitu kan. Kalian nggak bisa masukin GitHub repositorinya. Jadi Showcase memang di-optimize buat developer, buat kebutuhan developers. Makanya kita ada beberapa fiturnya nih. Nah, fiturnya lagi next ini adalah homepage kita. Kalau kalian masuk ke Showcase, ini adalah homepage di mana kalian bisa berjejaring dengan teman-teman developer. Kayak misalnya kayak nge-tweet lah kayak gitu ya. Karena Twitter ini sedang gonjang-ganjing, mungkin kalian nyari alternatif bisa langsung ke Showcase aja. Jadi tetap bisa berjejaring dengan sesama developer dari seluruh dunia gitu. Next. Nah, ini idola kita nih Pak Sandika Galih. Beliau sudah bikin profilnya di Showcase ya.
di sini kalian bisa naruh banner, foto profil kalian, teks-teks kalian dan sosial media kalian juga. Kalian juga dapat custom domain gitu. Jadi kalau kalian mau bikin portfolio gitu, pusing, aduh aku harus develop web sendiri, nggak usah. Pakai Showcase semuanya udah langsung jadi. Tinggal diisi aja profilnya secara lengkap. Jadi karena algoritma kita akan matchmaking sama, misalnya kalian mau nyari kerja, bisa langsung di matchmaking sama kebutuhan kalian. Next. Nah ini adalah profilnya Pak Dika. Ini contoh profilnya. Jadi kalian misalnya mau menunjukkan diri kalian, misalnya aku bisa JavaScript atau aku bisa Node.js dan sebagainya, bisa taruh sini semua. Next. Nah ini kredensialnya, jadi kredensial kalian misalnya lulusan universitas mana atau kalian udah pernah ngambil kursus di mana, silakan taruh di sini. Termasuk juga pengalaman kalian misalnya pernah jadi magang di unicorn mana misalnya ya kayak gitu, bisa langsung taruh di sini. Next. Nah ini adalah job. Ini adalah job ya. Jadi buat teman-teman yang tadi aku bilang, jangan lupa kalian profilnya dilengkapin, semuanya diisi, karena algoritma kita akan matchmaking sama jobs. Kita ada beberapa jobs dari seluruh dunia yang bisa kalian bisa setting sesuai dengan profil kalian. Dalam arti misalnya gini, preferensi kalian pengen nyari kerjaan remote gitu ya, tinggal dicek aja. Jadi bisa ada filternya, kalian bisa cek kerjaan remote atau mau full time atau mau onsite. Atau memang pengen salary-nya USD ya, udah males sama IDR karena IDR turun terus sekarang gitu. Jadi pengennya salary-nya USD gitu ya. Silakan nggak apa-apa, bisa banget. Mau nyari perusahaan di mana? Misalnya aku mau coba kerja di perusahaan Amerika, mau test drive lah, misalnya kira-kira cek ombak gitu ya. Bisa nggak sih aku qualified nggak sih di perusahaan Amerika? Bisa. Jadi bisa sesuai preferensi kalian. Secara negara, salary, teks-teknya, kalian mau nyari baru bisa JavaScript tapi pengen nyobain magang gitu ya, nyari sesuai teks-teknya bisa. Jadi sesuaikan aja, makanya profilnya harus dilengkapin gitu. Next. Nah di sini adalah komunitas kita nih. Jadi teman-teman tadi kan ada yang jauh-jauh ya dari Jayapura, dari NTT gitu kan. Mungkin teman-teman pengen bikin komunitas di daerah masing-masing gitu ya, biar ada teman buat ngobrol. Kalau pusing gitu ya, kena bug gitu, debuggingnya kayak gimana gitu, Stack Overflow gak ada yang jawab gitu kan. Jadi silakan kalian bisa bikin komunitas sendiri, misalnya developer Jayapura gitu ya, atau developer Kupang, atau developer Garut. Ada yang dari Garut gak? Kemarin tuh ada yang datang dari Garut tuh. Oh kamu yang datang ya, datang lagi dia. Iya, misalnya kalian mau bikin komunitas di daerah masing-masing bisa. Jadi silahkan bisa bikin komunitas, atau jangan lupa bisa gabung ke komunitas Indonesia. Misalnya kalian nih masuk ke Showcase semuanya pakai bahasa Inggris dong, gitu kan. Aduh, aku minder gitu. Nggak apa-apa, bisa gabung ke komunitas Indonesia karena di situ kalian bisa ngobrol bebas pakai bahasa Indonesia. Aku adminnya sama Elisha. Jadi santai aja. Kalian mau pakai bahasa gaul bisa, bahasa daerah bisa. Cuman bahasa daerah yang aku ngerti ya, bahasa Jawa. Next. Nah, ini adalah show. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator juga, tag konten kreator terutama ya, kalian bisa bikin artikel kalian atau nulis seperti di Medium gitu, kita pakai fitur show. Show ini adalah ya semacam Medium, bisa taruh artikel kalian, tulisan kalian, podcast. Kalau ada yang suka podcast, ada yang suka podcast? Ada yang dengerin? Gak ada yang, aduh sedih aku. Nggak ada yang dengerin podcast. Oke. Ada yang YouTuber? Ada yang punya YouTube? Belum punya channel? Berarti kalian dengerin Pak Dika doang ya? Oke, buat teman-teman yang misalnya aku pengen kayak Pak Dika, pengen nyoba bikin channel YouTube sendiri, bisa langsung dimasukin materinya atau bukan artikelnya ya, linknya bisa dimasukin ke Showcase juga di show. Dan menariknya kalau misalnya kalian bikin show-nya ini secara berurutan, misalnya aku pengen coba bikin kursus, bisa nggak sih kayak gitu ya? Misal khusus cara pintar belajar JavaScript. Mungkin ada 1, 2, 3, ada 5 bab gitu ya. Kalian bisa dimasukin ke fiturnya series namanya. Jadi itu adalah gabungan dari beberapa show. Oke, next. Nah ini adalah Elite Developers. Jadi buat teman-teman yang udah masuk Showcase dan pengen bergabung sama 1% developer Elite di Showcase,
dan akan dapat sebenarnya benefitnya banyak sekali karena kita bisa reach out kalian ke atau exposure kalian, ngasih exposure ke beberapa perusahaan yang mencari developers. Jadi silahkan join ke Elite Developer kita di Showcase. Ada linknya, nanti kita ada barcode-nya, silahkan next. Next lagi yang tadi, mungkin nanti setelah itu ada link barcode-nya, bisa nanti di scan aja. Oh ya, kita Desember ini ada Christmas giveaway. Buat teman-teman yang suka sama, tadi kaosnya mana? Next aja. Nah ini, kaos ini aku belum punya, Pak Dika juga belum punya. Gitu, jadi ini benar-benar kayak limited edition buat Christmas giveaway. Buat teman-teman bisa segera langsung gabung ke Showcase. Terus di homepage itu udah ada klik, bisa kalian klik. Kalian bisa referral 5 teman kalian bisa masuk ke Showcase, bisa dapat poin. Dan poinnya bisa ditukerin buat kaos ini. Gitu. Ini global, jadi santai aja, dari seluruh dunia bisa dapat. Tapi di sini kan Indonesia semua ya. Next. Nah ini link buat Showcase. Harusnya semuanya udah join. Next lagi aja. Ini link untuk Elite Developer yang tadi aku bilang. Silahkan kalau mau join ke developer Elite kita, silahkan, bisa dapat banyak benefit. Bisa di scan QR code-nya aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Mungkin tentang Showcase. Atau mungkin pengen Showcase datang ke kota kalian gitu. Kota mana? Kota mana? Jayapura ya. Nanti next ya, amin ya. Semoga kita bisa. Oke. Sudah? Oke. Next lagi. Kayaknya sih udah. Oke. Terima kasih. Sekian dari aku. Selamat menikmati ya teman-teman ya. Suguhan dari kami. Jangan lupa karena ini adalah jarang-jarang kita ngumpulin tech content creator, ada 6 orang. Jadi silakan belajar sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk networking juga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Sari yang sudah memaparkan terkait Showcase. Keren banget ya teman-teman ya, Showcase. Kalau kita lihat gitu ya, kalau dari presentasi barusan, Showcase itu bisa banget buat bantuin kita developer buat nyari ilmu juga. Jadi bukan cuman YouTube aja teman-teman, di Showcase juga mungkin teman-teman nanti bisa cari ilmu juga di situ. Nah, ngomongin cari ilmu, nih teman-teman, kita di sini kedatangan orang-orang yang sering ngasih ilmu sama kita. Mungkin teman-teman taunya dosen online gitu ya. Padahal rata-rata mereka juga adalah dosen di kampus-kampus gitu ya. Nah, gimana kalau kita panggilin satu-satu teman-teman, speaker-speaker. Kok teman-teman ya so akrab banget saya ya. Luar biasa. Oke, gimana kalau kita panggilkan speaker-speaker ya untuk mulai ngasih ilmu ke kita. Bukan ini ya speakernya, bukan ini ya. Ini mah kru ya. Tapi teman-teman, kru ini juga adalah mereka moderator di server Discord WPU gitu ya. Mungkin teman-teman sering ikut WPU Case gitu ya. Nah, salah satu teman-teman di sini juga yang ngisi gitu. Jadi ya mereka juga sebenarnya sering banget bagi ilmu di komunitas. Oke, lanjut. Kita langsung aja panggil satu persatu siapa aja yang bakal ada di sesi ini, di mana sesi ini bakal ngebahas soal realita ngajar mahasiswa secara real di kampus dan di YouTube. Oke, kita panggil yang pertama, yaitu dia adalah seorang dosen di Teknik Informatika Universitas Pasundan, juga seorang founder dari WPU. Beliau adalah Bapak Sandi Kagali.
Boleh Mat. Oke, selanjutnya yaitu salah seorang dosen di Universitas Maranatha. Mungkin teman-teman juga kenal sama beliau yang sering ngasih tutorial Flutter di YouTube. Siapa? Ada yang bisa tebak? Bener banget, Pak Eriko Darmawan Handoyo. Silakan Pak. Oke, selanjutnya ini dosen saya juga di kampus. Saya alumni Universitas Pasundan. Beliau dosen di Teknik Informatika Unpas. Yang ini agak lain teman-teman, bukan programming tapi cyber security. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya sering disebut di tutorialnya Pak Sandika. Nah, Pak Dodi Ferdiansyah. Selanjutnya ada seorang dosen juga dari Universitas Maranatha juga, di mana beliau ngasih tutorialnya tentang AI, machine learning. Wah, ini emerging teknologi banget gitu ya, teknologi yang kekinian banget. Ada yang bisa tebak? Nama channelnya Indonesia Belajar. Betul banget, Pak Setia Budi. Terakhir, wah, ini kemarin saya baru MC di acaranya beliau di Discord. Beliau adalah dosen di Institut Teknologi Bandung. Ini pasti udah pada tahu nih. Beliau adalah tutor kita di YouTube kelas terbuka. Ada yang tahu namanya? Oke, kita panggil aja, ini dia Kang Fakiza Muklis atau Kang Pukis. Untuk sesi ini akan langsung dipandu oleh Pak Sandika. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Kang Afif. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat para presenter kita. Oke, selamat datang Bapak-bapak ya. Udah siap saya interogasi ya. Oke, jadi gini teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol sama speaker-speaker keren kita. Tapi hari ini kita nggak akan ngoding ya, jadi santai aja. Nggak usah ngeluarin laptop, tadi saya lihat ada yang udah mau ngeluarin laptop. masukin lagi ya. Kita nggak akan ngoding ya, hari ini kita mau gibahin mahasiswa ya. Coba di sini. Nggak. Coba sekarang saya tanya, barangkali di sini siapa yang masih mahasiswa aktif berkuliah? Coba angkat tangan. Oh banyak. Siapa yang lulusan sekolah IT? Yang udah lulus dari sekolah IT ada? Oke, banyak ya berarti. SMK bisa atau kampus IT? Oh banyak ya. Berarti ada yang udah lulus, ada yang masih kuliah. Ada maba nggak? Maba. Mahasiswa baru ada? Oke. Ngapain masuk IT? Susah-susah masuk IT. Tingkat 2 mana? Ada tingkat 2? Oh ada tingkat 2. Gimana rasanya udah 1 tahun kuliah? Aman? Aman ya. Tingkat 3 mana? Oh tingkat 3. Kelihatan dari wajahnya kalau tingkat 3 udah mulai beda ya. Makin kelihatan tua. Nggak, udah mulai surem gitu ya tingkat 3 itu. Semester 5, semester 6 itu kayaknya di kampus IT manapun semester terhoror ya Pak ya. Nah pasti yang udah pernah kuliah ngerasain lah. Tingkat akhir mana? Tingkat akhir? Ngapain kesini, woi? TA, woi. Kerjain TA-nya, ngapain kesini? Bercanda guys. Ya jadi sekali lagi, ini ngapain sih? Sekali lagi kita bakalan ngobrol sama bapak-bapak di sini ya. Selain mungkin kalian tiap harinya lihat di konten YouTube, mungkin kita akan coba gali kesehariannya seperti apa. Barangkali ada yang penasaran, supaya nanti kalian juga bisa relate ya. Ternyata di balik kesaktian yang ada di YouTube gitu ya, ternyata bapak-bapak ini juga developer seperti kita juga sama ya. Kita mulai sebenarnya ada dua topik gitu ya yang akan kita bahas. Kita bakalan ngobrol mengenai
bagaimana bapak-bapak ini mengajar di kampus gitu ya, pengalamannya kayak apa, terus tiap harinya ketemu mahasiswa tuh kayak apa gitu. Terus baru kita nanti ngobrol di kalau mereka ngajar di YouTube seperti apa. Nanti kalau teman-teman ada yang penasaran juga gitu ya, boleh nanti kita kasih waktu untuk bertanya ke bapak-bapak di sini. Sudah siap ya bapak-bapak ya? Saya mungkin akan sedikit atau saya minta dulu masing-masing dari sini bapak-bapak untuk memperkenalkan diri dulu ya. Siapa tahu tadi ada yang kelewat. Mungkin bisa diceritakan juga channelnya apa, terus membahas tentang apa aja yang ada di channelnya. Kita mulai dari Pak Eriko dulu ya. Silakan Pak. Halo semuanya, selamat siang. Kenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Eriko Darmawan Handoyo. Saya punya channel YouTube namanya ya Eriko Darmawan Handoyo juga ya. Maaf ya narsis ya, biar dikenal jadinya pakai nama. Terus channelnya saya khusus membahasnya tentang Flutter. Jadi kalau ada yang pengen belajar Flutter dan Dart sih. Kalau di sana ada tiba-tiba ada Python, ada apa? Itu sih karena pas kebetulan bahan ngajar saya jadiin itu ya, lumayan dapat AdSense sedikit ya. tapi ininya fokusnya di Dart sama di Flutter-nya sih untuk mobile programming. Oh ya Pak Eriko di kampus ngajar apa? Di kampus ngajar apa? Saya di kampus ngajarnya mobile programming juga, sama banyakan sih user interface design ya, gara-gara mobile programming terkait juga kan sama grafik ke komputer. Sebenarnya saya senangnya game programming dulunya. Cuma karena di kampus ada kalau penelitian itu kebanyakannya ke sana bikin aplikasi bukan bikin game, jadinya mulai menggeser. Jadinya akhirnya sekarang jadi ke mobile programming sih. Gamenya cuma ngikut-ngikut doang. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oh di Maranatha saya ngajarnya. Oh, iya. Di Maranatha ya. Oke. Maranatha. Siap. Oke. Sebelum mungkin ke Pak Dodi, Pak Eriko ini adalah channel yang ngasih tutorial yang sampai 100 apa Pak? Dart atau Flutter? Nggak ada kayaknya channel yang tutorial Flutter-nya sampai 100 episode gitu. Jadi kalau kalian pengen belajar Flutter, kenyang lah 100 gitu. Silakan gitu. Masih ongoing ya. Berikutnya kita ke Pak Dodi Ferdiansyah. Pak Dodi boleh perkenalkan diri dulu Pak. Oke, baik, bismillah. Selamat siang ya, selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan mungkin sama ya teman-teman di sini mungkin baru lihat ya nama saya Dodi Ferdiansyah, ngajar satu kampus dengan Pak Sandika di Universitas Pasundan. Kemudian untuk keahliannya bertolak belakang ya dengan Pak Sandika. Pak Sandika itu ngoding bikin aplikasi, saya ngancurin aplikasi. Ini kadang-kadang kesel juga Pak Sandika itu kan, udah capek-capek begadang pas kuliah gitu kan, dihajar berak habis gitu ya. Saya memang senang bermain-main di security ya, tapi untuk soal hancur-mengancur udah tobat. Sekarang ngarahnya ke gimana cara mempertahankan sebuah aplikasi ataupun sistem. Untuk YouTube saya sendiri, namanya Dodi Ferdiansyah, tetap samanya namanya pakai nama sendiri. Kontennya yaitu seputar cyber security aja sih. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik ya boleh main-main ke sana juga. Cukup di ya Pak? Kampus ngajarnya juga seputar itu Pak ya? Iya, kampus juga pokoknya berbau security, pasti mukanya muka saya terus. Nggak tahu kenapa. Mobile security di kampus, kemudian juga ada juga berhubungan dengan perangkat lunak Pak. Tapi tetap nguji perangkat lunak. Ya, verifikasi dan validasi perangkat lunak. Ya, itu mata kuliah yang saya ajarkan di sana. Itu. Oke, terima kasih Pak Dodi ya. Jadi Pak Dodi ini juga fun fact, dia teman seangkatan saya dulu waktu kuliah ya, teman mabal ya. Jadi oke, next aja ke Pak, kita lanjut ke Pak Setia Budi ya. Atau ini kalau saya manggilnya Mbah Budi ya. Mbah Budi. Silakan Pak. Oke. Halo teman-teman semuanya, senang banget nih bisa ketemu teman-teman semua di sini. Ya, saya termasuk dosen yang nggak terlalu nyaman dipanggil Pak sebenarnya.
Karena menurut saya terlalu ada gap ya antara mahasiswa dengan student. Jadi saya biasanya kasih opsi 2 dengan mahasiswa saya, panggil saya Budi atau panggil saya Mbah Budi gitu kan. Tapi ternyata banyak yang lebih prefer manggil saya Mbah Budi gitu kan. Jadi ya jangan kaget ya kalau tiba-tiba ada yang manggil saya Mbah Budi ya, karena memang ya mungkin itu kesalahan saya juga ya. Anyway, unexpected ya. Oke, ya nama saya Budi, saya mengelola channel Indonesia Belajar. Fokus di channel YouTube saya itu lebih ke arah data science ya dan AI in general dan juga Python. I love Python a lot. Dan juga sama. Sengaja pawang ular ditaruh di ujung ya. Pawang ular ditaruh di ujung gitu. So ya, saya in love dengan Python ya. Very powerful kalau menurut saya, terutama sekali untuk ini ya ranah-ranah di bidang AI dan machine learning. Selain itu juga di channel YouTube saya, karena saya juga terpapar dengan Linux cukup lama, jadi saya juga mau meracuni lebih banyak generasi muda untuk menggunakan Linux, jadi supaya menjadi pandemi ya. Jadi Plus mana anak plus. Jadi salah satu fokus di channel YouTube saya juga ya ini ya, meracuni generasi muda dengan Linux gitu kan ya. Semalam juga saya lagi ada sesi live stream ya dengan Mas Rin ya, sama kita juga lagi meracuni penggunaan Nix Package Manager. Jadi harapannya lebih banyak nanti teman-teman yang terpapar ya untuk menggunakan Linux dan apa ya? Karena menurut saya begitu seseorang itu sudah terpapar dengan Linux tuh jadi lebih suka ngoprek ya, dan suka ngambil. Oh ya, mana yang bagus itu kan ya. Kita tidak pernah puas dengan satu distro gitu kan. Ya itu penyakit teman-teman ya, itu penyakit ya. Betul itu penyakit, dan penyakit itu masih terus saya alami sampai sekarang teman-teman. Jadi paling gitu dulu Pak Dika biar gak kelamaan. Oke. Siap, terima kasih Mbah Budi ya. Next kita ke silakan. Ya. Langsung aja Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waduh. Greeting saya di YouTube ya. Jadi perkenalkan, nama saya, kalau panggilnya Pukis ya. Tapi kalau nama asli namanya Fakih. Nah kalau di kampus itu jadi dilema. Kadang saya tuh dikenal sama orang-orang tata usaha dipanggilnya Pak Pukis. Saya bilang kalau Bapak Fakih, kalau Pukis saja, pakai Om Pukis. Nah gitu. Jadi saya kalau di kampus manggilnya Om gitu ya. Saya jadi bingung juga. Oke, nah saya ngajar di teknik fisika. Jadi mungkin di antara semua kayaknya saya yang bukan di IT ya. Jadi kompetensi saya sebenarnya lebih ke robotik sama embedded system. Jadi awal programming ya mulainya dari sana ya. Nah, terus sekarang masuk ke YouTube. YouTube saya namanya Kelas Terbuka. Nah, Kelas Terbuka fokusnya di mana? Karena terbuka nggak ada fokusnya. Jadi apapun saya kerjakan gitu ya. Jadi apapun saya kerjakan gitu. Jadi apa yang saya suka saya kerjain gitu ya. Dari mulai bikin game ya bikin lah gitu. Bikin web bikin lah. Nanti mungkin Pak Dika punten kalau saya nanti ngupload HTML ya sama CSS. Jadi saya ya semua aja lah apa yang saya senangi gitu ya. Karena menurut saya tuh bikin kelas terbuka tuh karena saya senang belajar ya. Mungkin nanti kenapa lah ini pada jadi dosen karena awalnya pasti senang belajar. Jadi senang belajar dan pengen nge-share, jadilah kelas terbuka gitu. Kalau kuliah sendiri saya ngajar apa ya yang berhubungan dengan programmingnya paling Internet of Things. IoT ya, IoT sama komputasi rekayasa. Jadi mungkin kalau teman-teman kan belajar mungkin operational research ya. Apa itu Pak? Itulah ya nanti kalian udah masuk tingkat 2, tingkat 3 IT biasanya belajar. Nah saya lebih ke memodelkan sistem. Jadi lebih ke pemodelan lah ya tapi pakai komputasi gitu. Metode numeriknya gitulah pokoknya mah pusing. Saya juga baru ngajar ya jadi mungkin saya di antara berlima ini saya dosen yang paling muda kayaknya. Yang baru masuk ya ngajar ya. Jadi sekarang kalau ditanya kuliahnya ngajar apa? Ngajar yang disuruh aja ya karena tiap semester ganti terus gitu. Jadi saya juga capek. Gitu mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi mangga atur nuhun. Oke, siap. Itu ya jadi teman-teman ya. Boleh tepuk tangan dulu ya.
Belum apa-apa udah seru ya. Tapi berikutnya nih bapak-bapak ya, saya mau nanya kembali dulu ke awal saat pertama kali mau berkarir menjadi dosen gitu ya. Kan mungkin ya milih untuk menjadi dosen itu adalah sebuah pekerjaan yang mungkin berbeda dengan apa kalau kita mau bekerja di industri lah gitu ya, kan ngajarin mahasiswa gitu. Saya pengen tahu nih alasannya, awal mulanya kapan memutuskan untuk menjadi seorang dosen, terus kenapa kok milihnya dosen? Padahal kan kalau misalkan teman-teman lihat aja di channel-channel masing-masing itu kan dewa-dewa lah ya skillnya gitu ya. Tapi kenapa nggak jadi praktisi aja gitu kan? Padahal kayaknya kalau kerja di perusahaan juga oke gitu. Kenapa memilih untuk menjadi dosen ya? Mumpung Kang Pukis masih megang mic-nya, kita mulai dari sana. Baiklah. Waduh. Kalau yang paling muda biasanya suka dikerjain. Oh ya siap bapak-bapak siap. Ini realita yang terjadi ya di sana juga mas senior. Kamu ngajar ini ya, kamu ngajar itu ya. Gitu. Saya sebagai yang paling muda, permisi bapak-bapak, saya ingin menjawab. Ya jadi awal mulanya ya, kalau saya itu sebenarnya saya tuh seneng ngajar, sebenarnya ngajarin orang gitu. Jadi dulu itu awalnya sebenarnya belum memutuskan jadi dosen ya. Itu tuh waktu saya lulus SMA. Nah lulus SMA, saya kan masuk ke ITB ya. Nah terus disuruh jadi tutor bimbel ya. Sebelum ada startup kayak sekarang itu ya. Nah ada yang sebelumnya tuh bimbel-bimbel tuh, di sini banyak. Nah jadilah asisten dan ternyata saya seneng gitu ngajarin orang. Nah waktu belum kerja, saya waktu lulus itu ada pilihan. Pilihan itu adalah saya lanjut S2 atau saya kerja gitu kan. Rata-rata pasti angkatan-angkatan kami akan mencari pekerjaan di perusahaan oil and gas ya atau perusahaan multinasional gitu waktu itu. Nah, tapi dalam hati saya tuh masih pengen belajar gitu. Pengen belajar karena menurut saya lebih senang belajar daripada kerja di meja gitu ya, disuruh orang. Akhirnya saya memutuskan untuk S2 waktu itu. Walaupun teman-teman saya kerja, saya S2 itu nganggur 1 semester. Karena galau kan ya. Kerja, kuliah ya. Wah tutup pendaftaran, wah nganggur nih gitu kan ya, nganggur aja akhirnya. Nah, akhirnya di situ jadi nggak apa-apa nganggur 1 semester. Terus pas saya daftar S2 ternyata kaprodi saya bilang, kamu mau jadi dosen nggak? Ditanyain gitu. Wah kebetulan gitu kan. Saya pikir berarti Pak saya harus sekolah lagi. Iya sekolah lagi. Yes saya akan sekolah terus. Berarti kan nggak kerja kan. Nah ya udah karena saya senang belajar akhirnya ya udah sekolah aja terus gitu kan. Ya udah akhirnya senang belajar jadinya ya merasa seperti mahasiswa terus kan. Jadi nggak harus kerja gitu. Ya udah akhirnya jadi dosen gitu. Jadi ya sampai sekarang ya senang aja gitu, maksudnya ngajarin anak-anak, terus sampai nanti tiba-tiba ada testimoni gitu ya, terima kasih udah ngajarin ini ya gitu, alhamdulillah gitu bisa membantu gitu ya. Gitu Pak Dika, jadi awalnya seperti itu. Terima kasih, itu pengalaman dari Kang Pukis ya. Berikutnya nih, mumpung lagi pegang mic juga, kita ke Pak Dodi dulu. Silakan Pak, ceritakan awal mulanya kenapa kok memilih jenjang karirnya itu menjadi seorang dosen gitu. Oke, nggak niat Pak awalnya Pak. Awalnya nggak niat. Saya jujur aja ya, saya bukan orang yang asli Bandung tapi perantau dari Sumatera. Kuliah di Bandung, mungkin teman-teman di sini ada yang perantau juga? 1. Wow banyak gitu ya. Banyak. Saya ngerasain lah gimana di akhir bulan gitu ya, kita kekurangan uang segala macam gitu. Itu yang saya rasain sehingga saya berpikir pada saat kuliah, gimana cara menghasilkan uang tambahan. Ada lowongan asisten praktikum. Niatnya bukan pengen buat ngajar, tapi niatnya pengen, jujur aja ya, niatnya pengen dapat uang. Biar akhir bulan tenang gitu ya. Akhir bulan tenang gitu ya. Ada uang tambahan dan seterusnya. Nah tapi mulai dari situ, mulai ngajar, kenal sama dalam tanda kutip cara mengajar, kemudian juga kenal sama dosen-dosen. Nah akhirnya setelah lulus kuliah, diajakin sama salah satu dosen saya. Dot, mau ngajar nggak di sini? Ya ayo. Gak mikir panjang, cuan gitu ya.
Tadinya mau pulang, habis selesai kuliah, pulang ke Bangka gitu kan, pengen pulang. Tapi ini diajar lumayan kan langsung kerja tanpa harus effort, harus nge-play kemana-mana gitu. Ya sudah, ngajar aja di sana. Nah, mulai dari situlah saya menikmati mengajar ternyata. Oh, bukan cuman cuan prioritasnya, tapi ada apa ya, kalau pengajar itu ada kebahagiaan tuh ketika ngelihat tadi ya kata Kang Pukis, nggak pakai Kang ya, nggak ada embel-embel ya, nggak ada embel-embel, harus Pukis gitu. Ya, ada kesenangan gitu ya ketika melihat yang kita ajar, entah mahasiswa atau orang lain pun kadang-kadang mereka berhasil, Pak, saya berhasil Pak, ini dan seterusnya. Dan kemarin itu ada juga kasus di salah satu subscriber saya, dari awal dia ngikutin channel saya sampai sekarang, dia berhasil mendapatkan 2 sertifikasi profesional tentang cyber security. Dia kontak saya, Pak, alhamdulillah saya dapatin 2 dari AC Council. Ini dengan ini Pak, wih itu. Wah, walaupun saya tidak berkontribusi banyak gitu ya, tapi wah ini keren banget. Itu yang saya rasain ya dengan mengajar itu. Kurang lebih seperti itu Pak perjalanannya. Oke, terima kasih banyak Pak Dodi, itu ceritanya ya. Jadi cukup menarik ya. Berikutnya kita ke Pak Budi. Pak Budi udah pegang mic-nya soalnya. Nunggu sengaja nih. Pak Eriko sengaja. Silakan Pak Budi. Mati ya? Tes, oke. Ya, ya terima kasih. Kenapa saya jadi dosen gitu ya? Oh ini pertanyaan menarik nih. Teman-teman ini kan banyak yang masih mahasiswa juga ya. Ada yang suka mabal nggak kalau kuliah? Saya. Oh, suka ya? Suka ya? Iya. Saya dulu waktu kuliah juga suka mabal gitu kan ya. Jadi saya termasuk, makanya beberapa mahasiswa saya juga sempat kaget sih waktu saya bilang bahwa oh ya dulu saya waktu kuliah juga sempat mabal. Jadi saya punya empati sih sebenarnya dengan beberapa mahasiswa saya yang memang kalau kuliah mabal gitu kan. Karena dosennya juga dulu waktu kuliah suka mabal gitu kan ya. Titip tanda tangan itu saya sering gitu melakukan itu gitu kan dan ya tapi bukan berarti saya nggak suka belajar ya. Saya senang belajar tapi mungkin saya agak sedikit picky kali ya kalau belajar sambil diajarin orang gitu. Saya lebih suka belajar secara mandiri. Tapi saya senang gitu loh untuk misalkan ada teman yang misalkan kesulitan ya memahami sesuatu, misalkan programming, I love programming. Terus ketika ada teman saya yang punya kendala di programming, ya saya senang gitu bantu untuk apa ya? Yang tadinya bingung menjadi nggak bingung gitu kan, yang tadinya bingung jadi paham. Dan itu yang saya suka. Gitu. Terus ya itu di kampus ya seperti tadi Pak Dodi juga sampaikan ya kan ada peluang untuk jadi asisten dosen waktu itu. Saya pikir wah kayaknya seru juga ya walaupun saya termasuk mahasiswa yang suka mabal ya kalau kuliah gitu kan, tapi wah kayaknya boleh juga nih ya icip-icip nih ya untuk jadi asisten dosen. Dan waktu itu ya sempat jadi asisten dosen dan ternyata ya enjoyable banget ya. Jadi ada sesuatu hal yang sangat rewarding ketika bisa bantu orang untuk berpindah state ya, dari yang tadinya bingung jadi nggak bingung, dan itu merupakan suatu kepuasan tersendiri sih kalau menurut saya gitu. Jadi beda ya kalau misalkan dan suatu hal yang sangat sedih ya, misalkan ketika kita ngajarin orang gitu kan, ngajarin programming gitu kan, sebelum diajari dia bingung gitu kan, setelah diajari tambah bingung gitu kan, itu kan jadi rasanya kan ini banget ya. Mengganjal di hati gitu kan ya. Tapi ya itu dan itu jadi challenge sih. Saya juga bukan berarti nggak pernah ya. Saya juga pernah sih waktu ngajarin gitu kan, ngajarin dan membantu seseorang dari kondisi bingung akhirnya jadi tambah bingung, itu juga pernah ya. Pernah dan itu juga jadi suatu tantangan tersendiri bagi saya bahwa oh ya mungkin ada sesuatu hal yang bisa saya sampaikan dengan cara yang lebih sederhana agar proses transisi dari kondisi bingung menjadi tidak bingungnya bisa jadi lebih smooth. Dan ya saya menyukai challenge seperti itu. Dan ya itu akhirnya keterusan ya, dan akhirnya ya ini ada jalan juga untuk menjadi dosen, dan ada jalan juga untuk menyalurkan kesenangan ini di format yang berbeda ya, yaitu di YouTube, dan ya keterusan sampai sekarang gitu. Paling itu sih Pak Dika. Oke, terima kasih banyak. Jadi Pak Budi juga sama sempat jadi asisten. Kayaknya kita semua melewati itu kali ya.
semuanya jadi asisten dosen dulu ya, pernah ya? Iya betul. Rata-rata memang. Itu juga itu. Oke, langsung berikutnya ke Pak Erik, silakan Pak. Kalau saya ya salah satunya tuh Pak, seperti yang semua udah disebutin ya, pernah jadi asisten pasti itu ya. Jadinya ketika jadi asisten, ketika ngajarin seseorang ya, maksudnya yang diasistenin, terus ternyata dia bisa, ada apa ya? Kepuasan tersendirinya lah. Ya, jadi merasa ada kepuasan tersendiri lah. Oh, akhirnya ada orang yang setelah susah payah diajarin, diterangin tuh akhirnya bisa ngerti. Itu salah satunya sih sebenarnya. Tapi alasan lainnya tuh karena masih belum rela untuk lulus kali ya. Maksudnya bukan nggak pengen lulus ya, tapi masih banyak kesenangan-kesenangan ketika menjadi mahasiswa yang kalau udah kerja kayaknya susah ya. Jadi dulu tuh masih seneng main bareng ke warnet, main Dota kayak gitu kan. Nah, jadinya kalau udah lulus ke kantor tuh rasanya bakalan hilang tuh ya masa-masa seperti itu. Jadi kalau ketika saya jadi dosen, tujuannya tuh biar masih banyak temen ya, karena kalau udah keluar kan hilang nih. Tapi kalau jadi dosen kan waktu pertama kali saya lulus sama mahasiswa kan beda, paling cuma beda berapa tahun gitu ya. Jadinya ngerasanya oh masih punya banyak temen. Terus masih banyak yang bisa diajakin main gitu ya. Jadi main ke warnet bareng, main macam-macam bareng gitu ya. Jadinya awalnya sih itu gitu. Jadi karena masih pengen banyak temen, terus emang saya juga seneng ngobrol gitu. Jadinya lebih asik. Terus kalau sekarang sih, kalau kenapa nggak ke industri gitu ya? Kalau saya sendiri, karena saya seneng ngulik dan ngerasanya ketika jadi dosen itu lebih bebas saya nguliknya. Maksudnya kan emang jadi dosen itu salah satu kewajibannya ya harus bisa improve diri, pengembangan diri. Jadinya saya bisa menentukan ketika saya misalnya waktu dulu senengnya game programming gitu, ya saya belajar game programming. Terus udah bikin ini, terus bosan misalnya, oh saya pengennya ke mobile, ya saya tinggal pindah ke mobile. Tapi kalau di industri kan nggak mungkin gitu. Misalnya saya kerja di mana ya, perusahaan apa, misalnya perusahaan marketplace gitu. Terus tiba-tiba, saya maunya ke game gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi tetap harus daerahnya ya daerah-daerah situ. Atau saya mau di bagian yang game gitu ya, di bagian di industri game. Terus tiba-tiba, saya pengennya pindah belajarnya ke web atau belajar ke yang lain kan susah gitu. Jadinya saya lebih senang di sini karena bebasnya sih gitu. Itu yang nanya ya? Udah ya? Ya udah, paling kayak gitu sih. Baik, terima kasih tuh. Jadi pengalaman dari bapak-bapak ini mungkin ya ada dari kalian yang memang tertarik pengen juga gitu menapaki jalur karirnya nggak secara profesional tapi di akademik, mungkin bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman di sini juga yang pengen jadi dosen gitu, siapa tahu ya. Karena apa ya, menurut saya kita masih butuh banget pengajar-pengajar yang memang berkualitas gitu. Oke, itu ceritanya tadi ya. Walaupun sebetulnya kalau misalkan kita ya mungkin bapak-bapak di sini ngalamin ya, yang namanya dosen itu nggak cuma ngajar kan ya. Kalau dosen tuh ada yang namanya tridharma ya, tridharma. Pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Atau 3M ya, mengajar, meneliti, mengabdi. Padahal mungkin aslinya nggak jadi 3M ya bapak-bapak, 7M kali ya. Jadi kita tuh mengajar, meneliti, mengabdi, mengembangkan institusi, meriksa gitu. Jadi kerjaannya. Jadi tiap harinya itu meriksa tugas ya. Apalagi kalau coding ya, coding itu kan lucu juga ya. Gimana caranya kalau coding ditulis tangan ya? Saya nggak bisa tuh nyuruh ke anak-anak saya coding ditulis di kertas, tapi semuanya fontnya harus monospace gitu. Kan nggak bisa. Semuanya miring tulisannya, coding tapi miring. Jadi meriksanya setengah mati itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini menarik sih ya. Jadi selama bapak-bapak di sini mengajar, selama sekian tahun mengajar ini, saya pengen tahu suka dukanya. Itu ya, menjadi dosen itu seperti apa?
sukanya apa, terus dukanya apa, terus barangkali punya kejadian atau hal yang paling berkesan gitu saat menjadi dosen, baik itu yang menyenangkan maupun yang bikin greget gitu ya, ketemu mahasiswa yang kayak gimana gitu misalnya. Mungkin bapak-bapak di sini bisa sharing pengalamannya menjadi dosen. Silakan, mau siapa dulu nih? Udah pegang. dari Pak Eriko dulu kali ya tadi. Silakan. Suka duka sama yang terkesan ya. Dari dukanya dulu deh ya, dari yang dukanya. Dukanya itu kalau disalahpahamin sih sebenarnya. Lebih banyaknya nggak enaknya tuh kalau disalahpahamin sama mahasiswanya. Jadi ketika kita mau misalnya ngajarin, mau ngasih lebih gitu ya, dianggapnya tuh mempersulit. Yang model-model seperti itulah ya jadinya. Saya sempat pernah ngasih maunya tuh ngebantu gitu ya, mau membantu mahasiswanya. Jadi yang tadinya mungkin tugasnya sebenarnya tinggal saya kasih aja. Tapi karena mungkin mereka ada yang nggak ngerti mobile, nggak ngerti apa, jadi saya tambahin nih, saya ajarin gitu ya di dalam kuliah. Tapi jadi kena apa ya? Kena malah jadi ada yang komplain misalnya, kok kayak nyusahin. Jadi kok tambah banyak gitu ya mata kuliahnya, pelajarannya apa, terus jadi nambah, nah yang kayak gitu. Terus kadang-kadang suka ada yang dari SMA nih, misalnya. Dari SMA ada pelajaran-pelajaran yang ngutang nih sebenarnya nih ya. Jadinya mereka pas masuk kuliah masih ada yang nggak ngerti. Kan bisa aja saya tinggalin gitu ya. Itu kan kerjaan SMA harusnya udah dipikirin. Tapi karena tadinya nggak tega ya, jadinya ya udah diajarin ini itu bahas bahannya materinya. Ujung-ujungnya jadi ngerasanya kok kita jadi tambah banyak ya yang dipelajarin ya, nggak cuma ngoding aja tapi ada ini ada itu. Nah itu sih sebenarnya yang sering salah pahami ya. Terus kadang-kadang kalau kita ngasih tahu, oh ini tuh penting loh, coba belajar ya dari misalnya dari YouTube nih, misalnya ini dipakai nih di dunia kerja nih, misal Flutter nih, kalian pelajari, langsung punya pikirannya, biar dapat AdSense dari kita, aduh. Itu sih sebenarnya yang capek tuh kalau udah banyak salah paham ya, jadinya, aduh ampun dah, ya yang kayak gitu-gitu sih. Terus kadang kalau ada aja yang kalau pas misalnya di jalan ketemu pura-pura nggak kenal, ada yang kayak gitu juga ada. Ya, tapi senangnya ketika ngelihat mahasiswa yang kita ajar itu sukses gitu. Yang susah payah mungkin kan kita ngajarnya tuh ngelihat ya waktu dia perjuangan ya, mungkin malah pernah nggak lulus sama kita, ngulang lagi, terus kita iniin lagi kan, kita ajar lagi dan akhirnya lulus dan sukses gitu. Itu tuh jadi itu kayak apa ya? sih, ya Jadi kita tuh ngerasain kayak dia tuh dari jatuh bangun dari awalnya gitu, dari semester 1 tuh wah kayak gini nih sampai akhirnya dia lulus, terus dia jadi apa, itu benar-benar itu yang paling puas sih sebenarnya ngelihat yang kayak gitu. Terus kalau misalnya yang berkesan, ada satu waktu di mana ada satu angkatan itu banyak banget, bukan satu angkatan sih, ada satu masa di mana mahasiswanya itu tuh emang banyak yang apa ya, bukan rajin ya, tekun mungkin ya, tekun. Jadi dia tekun belajarnya, tekun ini, sehingga mereka tuh benar-benar bisa saya jadikan kayak partner belajar gitu loh. Jadinya kan kalau belajar sendiri tuh capek ya, karena materi itu banyak banget. Jadi kadang-kadang tuh kita belajar enak kalau ada partner. Kita misalnya belajar A, dia belajar B, terus nanti saling ngajarin nih. Kan kalau diajarin lebih cepat ngertinya dibanding kita belajar sendiri kan. Nah ada satu masa tuh di mana itu mahasiswanya, asisten-asisten saya tuh bisa sampai di level itu gitu. Jadinya kita bisa sampai belajar bareng. Jadi benar-benar bisa sharing. Saya bisa ngomong ke mereka, itu kayak gimana? Tolong dong diajarin. Jadi mereka juga ngajarin saya dan saya juga bisa ngajarin. Ya saya ngajarin mereka dulu kan. Setelah itu mereka mereka belajar sendiri. Ya mereka juga bisa ngajarin saya. Karena kan waktu kita juga terbatas kan. Ketika kita udah kerja kan lebih terbatas. Jadi bisa seperti itu. Nah itu sih yang paling berkesan itu. Kalau lihat mereka tumbuh gitu ya. Jadi apalagi kalau bisa jadi partner belajar tuh enak banget gitu. Jadinya rasanya tuh nggak sendirian gitu. Kalau belajar sendirian tuh aduh capek banget gitu. Itu sih yang sebenarnya yang paling berkesan sih. Oke, sip. Terima kasih Pak Eriko. Siapa berikutnya Pak Doi? Mungkin bisa sharing? Oke, yang
Negatifnya dulu Pak ya, yang kurang yang nggak enaknya dari Ya, yang sedih-sedihnya dulu. Yang sedih dulu ya. Aduh. Mungkin ini juga masukan buat Pak Bukis sebagai yang baru mengajar. Wejangan. Pak, kita juga pas pertama-tama pernah dapat 20 SKS dalam satu semester. Saya pernah ingat rekor saya ngajar di awal-awal itu 20 SKS, 5 mata kuliah yang berbeda, kemudian 7 kelas. Sekarang bayangin, satu hari 3 mata kuliah yang sama. Jadi saya repetitif. Dulu masih belum ada OpenAI Pak ya. Belum ada dulu. Kalau udah ada sekarang saya tinggal ya udah suruh ulang aja gitu ya. Kalau dulu enggak gitu. Jadi saya pagi jelasin tentang A. Siang jelasin hal yang sama. Sore jelasin hal yang sama. Itu repetitif selama 1 semester. Itu membuat bosan. Itu resikonya Pak. Resiko. Nah tapi kesini-sini alhamdulillah ya. Sudah mulai adil lah dan tanda kutip ya pembagiannya sudah mulai jadi senior. Ya. Sedikit naik statusnya gitu ya. Jadi senior mah yaudahlah, udah bisa membangkang sedikit lah gitu ya. Pak Dodi ngajar ini ya? Enggak Bu, enggak mau. Udah bisa kayak gitu sekarang. Ya. Itu yang kadang-kadang bikin gak enak ya di situ. Nah tapi kalau misalkan yang berkesannya itu ya tadi juga sudah disampaikan, kita ngelihat mahasiswa tumbuh. Kemudian juga apalagi ketika tugas akhir atau skripsi, itu kadang-kadang kita lebih intens interaksinya dengan mahasiswa. Kalau kelas kan banyak ya, kita nggak bisa intens satu persatu untuk ngebimbing, ngawasin, ngemandu, dan seterusnya. Jadi pada saat TA atau skripsi, kita bisa, dalam tanda kutip ya, one on one gitu ya, dengan mereka. Kita tahu dia kekurangannya apa, kita bantu improve, segala macam. Nah itu yang serunya. Ya. Tadi udah dikasih tahu juga kan, ngelihat berkembang si anaknya ini, sampai dengan dinyatakan, selamat Anda telah menyelesaikan sidang tugas akhir. Itu saya pribadi ya sebagai dosennya juga itu sangat senang banget gitu dengar seperti itu. Itu yang pertama. Kalau yang kemudian kebahagiaan yang kedua itu apa ya? Dapat ya. Ternyata mendapatkan jodoh dari mahasiswi yang saya ajarkan. Itu kebahagiaan terindah gitu ya. Karena circle saya situ-situ aja kan, saya nggak terjun ke industri gitu kan, saya fokus ngajar. Jadi rumah kampus mau nyari di mana, dan nggak ada gitu loh. Ya di situ circle saya di situ doang gitu kan. Select angkatan sekian, nggak ada, skip gitu kan. Angkatan baru lagi, nggak ada, skip. Oh ada nih gitu ya, kirian gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Mungkin jodohnya juga di sana. Jadi dan fun fact Pak. Jadi Nyonya Dodi ini itu mahasiswa wali saya. Jadi izin dulu sama saya. Saya walinya Pak. Oke. Ya, itulah ini ya lika-likunya ya di perdosenan itu ya. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita garap. Mangga, mungkin itu ya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Berikutnya mungkin ke Pak Budi boleh? Oh ya, saya cek. Oke, suka duka ya. Duka suka kalau gitu ya. Duka dulu. Duka itu kalau buat saya secara pribadi yang menjadikan aktivitas mengajar sebagai dosen itu paling berat adalah ketika di kelas students itu lebih berorientasi pada nilai. Ya, bagi saya itu sangat draining energy dan menjadikan suasana belajar jadi nggak menyenangkan karena orientasinya nilai. Ya, saya butuh nilai tinggi, gitu kan ya. Saya butuh lulus misalkan, ya. Dan there is no fun gitu loh di balik itu semua. Dan itulah kalau spiritnya udah mengarah ke sana, proses belajar jadi bagi saya pribadi yang ngajar jadi nggak menyenangkan, nggak ada funnya. Dan ya itu sih itu hal yang paling
berat bagi saya selama menjadi dosen gitu. Nah, yang paling menyenangkan adalah ya ini ketika mulai bertemu dengan beberapa mahasiswa yang semisal dia ngodingnya mungkin gak jago-jago amat ya. Maksudnya waktu presentasi misalkan live coding gitu kan, ada error gitu kan, dia mulai cengengesan, aduh error gitu kan. Pak, Mbah punten ya, debug dulu gitu kan ya. Saya justru senang sama mahasiswa kayak gini. Ya. Kenapa? Karena dia nggak panik waktu error dan dia enjoy dengan prosesnya. Ya. Karena ini loh, mahasiswa-mahasiswa yang sedang melalui proses training dan dia enjoy dengan error, ya, enjoy dengan proses debugging, itu bakal jadi future great engineer ke depannya. Bukan nanti tiba-tiba ketemu error panik gitu kan ya, terus blaming teman-temannya gitu, teman-teman satu kelompoknya di blaming gitu kan, itu nggak akan jadi engineer yang solid menurut saya. Tapi justru ketika ketemu error cengengesan, aduh punten, aduh error ya, aduh punten ya debug dulu gitu kan ya, ya mangga. Nah saya seneng banget kalau ketemu student yang seperti itu karena ya dia enjoy ya, dia enjoy dengan proses belajarnya, dia nggak terlalu berorientasi pada nilai dan dia having fun dengan itu. Ya. I think it's gonna be a great engineer di kedepan harinya. Dan ya itu sih, itu dua ekstrem yang berbeda ya. Yang bikin saya sedih adalah ketika fokusnya di nilai, tetapi ketika fokusnya mulai di enjoyment, ya menikmati apa yang dia pelajari, ya itu suatu kebahagiaan tersendiri kalau buat saya. Gitu. Itu sih paling kalau dari saya. Enggak? Apa ya kalau saya? Aduh, banyak. Duka suka duka dulu deh ya. Kalau duka dari saya kayaknya masalah healing ya. Kalian tuh suka hilang yang ada ya. Mahasiswa hilang tuh saya paling gak suka sama mahasiswa hilang. Kenapa? Karena bukan tugas. Jadi dosen itu jadi kayak nyariin mahasiswa gitu. Paham gak sih? Padahal kan sebenarnya kita mah penyedia jasa sebenarnya yang ngajarin kalian gitu. Kalian tuh ya bayar uang SPP ya tanggung jawabnya kalian dan orang tua gitu kan ya. Kalau dibayarin sama orang tua. Jadi ya tugas kami hanya mengajar, cuman itu yang jadi kita tuh harus, jadinya tuh anak-anak tuh dicari gitu, ini kemana nih anak ini, kemana anak ini gitu. Pas tiba-tiba aja akhir jam kuliah itu 2 jam ya, 15 menit terakhir, kuis tiba-tiba pada datang. Kenapa datang? Pak kuis pak, waduh kaget mereka ngumpul di atas gitu ya, di ruang tengah ya, di TU. Nah itu paling nyebelin ya kalau mahasiswa ya. Nah tapi sukanya, kalau saya tuh suka ketemu ini loh orang-orang gini gitu. Suka ketemu orang-orang dan saya tuh paling seneng kalau misalkan di kelas itu mungkin karena saya kan seneng ngobrol ya. Jadi kalau ada dosen misalkan satu kuliah tuh ngajarnya 3 dosen gitu ya. Saya tuh misalkan ke jadwalnya misalkan di hari Kamis, Seninnya tuh sama dosen yang lain gitu. Nah pas saya tanya, gimana? Ada yang mau ditanyakan, Pak gini. Wah mungkin karena saya gampang di approach kali ya. Jadinya semua curhat, Pak saya gak ngerti. Kenapa gak curhatnya sama dosen yang sebelumnya? Kenapa ke saya gitu? Jadinya wah ini gimana nih kita lanjut gak nih? Waduh jadi malas kan ya ngajarnya gitu ya. Nah tapi ya itulah ya lika-liku di kampus gitu ya. Cuman kalau saya sendiri, kalau kalian, maksudnya kan tadi udah banyak ya suka dukanya. Saya mah nitip aja sih, kalau jadi mahasiswa itu kalian anggaplah itu sebagai pekerjaan. Karena kan toh ujung-ujungnya kalian akan bekerja ya. Nah jadi kalau kuliah ya 9 to 5, 9 sampai 5 ya udah di kampus aja gitu. Jangan hilang kemana gitu. Jadi saya tuh paling malas kalau ada mahasiswa yang bilang gini, Pak begadang ngerjain tugas. Nah salah tuh, harusnya kalau ngerjain tugas ya di kampus. Di rumah ya istirahat. Gak kebalik ya, di kampus tidur pas kuliah. Pas waktu tidur malah belajar, kan aneh kan. Salah udah capek-capek loh, bayar uang banyak gitu buat kuliah. Nah saya selalu bilang kayak gitu tuh kalau anak-anak. Jadi saya paling suka tuh kalau ada anak-anak ngumpul gitu ya. Ngapain? Kerjain tugas Pak, bagus. Saya gak pernah ngasih PR ya. Ya Pak, Bapak ngasihnya tugas gitu. Iya, saya bilang gitu. Gitu Pak. Oke, mantap ya itu. Jadi pengalamannya jadi buat di sini teman-teman yang masih mahasiswa gitu atau mau menjadi mahasiswa ya itu mungkin bisa dilihat ada tips-tips gimana kira-kira cara untuk bikin dosennya nggak duka gitu ya. Kan tadi dukanya ada. Nah, kira-kira jadi mahasiswa yang seperti apa gitu. Karena memang banyak tadi saya ngobrol sama Pak Eriko banyak mahasiswa yang kuliahnya tuh hanya untuk menggugurkan kewajiban aja gitu, datang ke kampus, masuk ke kelas, udah beres keluar, nggak ada yang nyisa gitu.
Ya, atau kalau orang bilang tuh istilahnya kalau kita ngedengerin dosen ngomong tuh masuk ke telinga kiri terus keluar di telinga kiri lagi, itu yang bahaya. Karena kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya minimal ada yang lewat kan ke sini kan. Tapi kalau masuk telinga kiri keluar telinga kiri lagi itu nggak ada yang masuk gitu. Ya, oke. Berikutnya, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Udah semua tadi ya. Buat yang nanti pada punya pertanyaan terkait bagaimana pengalaman bapak-bapak ini menjadi dosen, disimpan, disiapkan ya, nanti boleh ditanyain. Kita masuk ke jadi YouTubernya. Nah, ini dosen-dosen YouTuber. Dosen online ya, dosen dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan kampusnya ada mata kuliah mobile programming, nah udah ini jadi bapak ini. Udah pernah ada yang absen di kolom komentar belum? Udah ya. Tuh, jadi pasti kolom komentar kami ini ada NIM dari mahasiswa yang bukan mahasiswa kami gitu. Ini format NIM mana gitu ya. Ternyata disuruh dosennya presensi di video kita. Gimana nggak ajaib coba ya? Ini apa gitu? Misalkan angkatan 2020, 20, 30, 40 berapa gitu. Ini apa gitu kan, bot gitu ya. Ternyata itu NIM gitu dari kampus mana yang dosennya presensinya baca komentarnya. Oh ini udah oke, checklist, ini udah oke, checklist gitu. Jadi ya pasti kita semua ngalamin. Nah cuman ini pertanyaan saya nih bapak-bapak. Kenapa memutuskan untuk membuat channel YouTube gitu? Bukankah kerjaan kita di kampus tuh banyak ya Pak ya? Kenapa awalnya kok kepikiran gitu bikin channel YouTube ya? Mau dari siapa dulu nih? Silakan Pak. Kalau saya karena saya senang ngajar, terus sering disalahpahami tadi ya. Kalau saya masukin ke situ, ntar dikomplain. Terus udah gitu, kalau mau masukin jadi mata kuliah tersendiri juga agak susah karena kan kurikulum nggak bisa ganti seenaknya. Paling 4 tahun sekali ganti, berapa tahun sekali ganti. Jadinya ya nggak bisa gitu kalau mau masukin, ada yang mau diajarin misalnya Flutter kemarin, mau dimasukin kemana, mata kuliahnya nggak ada, saya masukin nanti ngerasanya terbebani lagi mahasiswanya. Jadi akhirnya waktu itu mikir, ya udah bikin aja YouTube gitu kan. Kalau YouTube kan suka-suka saya, mau bikin apa juga materinya kan ya gimana saya aja gitu kan. Namanya Riko Darmawan Handoyo juga karena waktu itu emang masih nggak kepikiran mau fokus nanti di Flutter atau mau di mana, karena kan nggak tahu ya. Saya punya pengalaman pahit dulu di Windows Phone, belajar capek-capek punah lagi Windows Phone-nya ya. Jadi kan saya harus berubah. Kalau saya judulnya YouTube-nya Windows Phone Indonesia, nanti bingung lagi ya, udah nggak ada Windows Phone-nya ganti jadi Flutter. Kalau nama Riko Darmawan Handoyo kan terserah saya mau besok ngajarin masak juga ya terserah saya gitu kan. Yang penting namanya saya. Jadi ya global gitu ya. Itu sih sebenarnya pengennya itu, sama untuk ngebantuin ini, untuk bantuin teman-teman yang di Indonesia banyak juga kan. Saya juga agak miris nih, yang punya kemampuan untuk kuliah, tapi pada males-males gitu. Tapi banyak juga saya ngelihat orang-orang yang nggak bisa kuliah, tapi pengen bisa gitu, pengen bisa belajar, pengen mengubah nasib jadi IT juga kayak gini-gini. Nah mereka kan nggak punya uang, mau kuliah nggak bisa, mau ikut workshop berbayar juga kan, mau kelas online juga nggak bisa. Makanya saya buat YouTube ini ya untuk bantuin mereka-mereka ini. Saya buat dari dasar, semua konsep-konsepnya juga saya ajarin di situ supaya mereka tuh seperti ya ikutan kuliah gitu. Meskipun mereka nggak punya uang, ya syukur-syukur dari situ nanti mereka mulai bisa dapat tambahan sedikit-sedikit mungkin dari project, punya uang ya baru mungkin nanti dia kuliah lah atau ambil kelas online dan sebagainya. Itu sih sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Eriko. Berikutnya siapa yang mau? Kang Pugis? Boleh. Silakan. Oke, jadi awalnya ya kenapa saya bikin YouTube itu adalah waktu saya kuliah ke Australia. Jadi saya kan asdos kan ya di kampus gitu. Terus saya kuliah lah ke Australia. Nah, craving for meeting someone. Aduh ada yang hilang nih kan.
mau ngajar orang bahasa Inggris, isinya orang India sama orang Cina kan jelas ya. Welcome to my class, okay friend. Terus jadinya ya udahlah. Tutorial, welcome to my tutorial gitu kan ya. Nah terus saya ngerasa, wah gimana nih ya caranya biar bisa ngajarin, tetap ngajar gitu. Terus saya males ngajar di kampus di sana gitu kan. Dia tawarin jadi asisten gitu, cuman ya nggak asik aja gitu, kita lagi belajar gitu ya. Tiba-tiba ditepukin gitu, ini kenapa nilai saya kayak gini gitu ya. Males kan ya. Udahlah bikin apa ya, bikin YouTube kali gitu. Terus akhirnya bikin YouTube, ya lumayan lama tuh. Mikir-mikir namanya apa ya, Fakiza Muklis. Siapa ya Fakiza Muklis? Kan dia apa ya, kelas terbuka. Bikinlah namanya kelas terbuka. Nah dari situlah langsung mikir, apa ya topiknya ya? Nah topiknya akhirnya sesuatu yang memang dekat sama saya saat waktu itu gitu. Wah saya lagi butuh nih belajar embedded system. Saya bikinlah tutorial C++ gitu ya. Wah butuh nih saya untuk functional programming gitu ya. Bikinlah Java gitu. Keterusan, nah akhirnya ketemu teman-teman semua gitu ya. Seneng aja gitu. Jadi refreshing jadinya. Jadi saat saya pusing S3, terus refreshingnya bikin tutorial gitu. Yang pusing kalau yang nanya-nanya gitu. Kayak, Bang ini kenapa gini bang? Lah itu masalah lu gitu ya, bukan masalah gua. Saya udah bikinin tutorial, yang ngapain kamu nanya lagi? Nonton aja lagi, bang kenapa saya gagal bang? Wah ya itulah ya yang bikin suka dukanya ya. Jadi ya udahlah, jadi saya selama ini tuh jarang yang ngomenin di YouTube tuh karena saya bikin suka dan upload udah gitu. Jadi ya udah gitulah, biarinlah kalau gagal ya gagal, kalau bisa ya alhamdulillah gitu. Jadi happy aja bikin YouTube gitu. Gitu sih, jadi ya karena seneng ajar ya. Dan mungkin bedanya kayaknya lebih apa ya, lebih nothing tulus sih kalau di YouTube ya. Jadi saya tuh bisa bebas aja gitu, mau ngomong apapun bebas gitu daripada di kelas gitu ya. Dan itu yang bikin saya happy gitu kalau ngajar di YouTube itu gitu. Mau tutorial sejam, setengah jam tuh bebas gitu. Gitu. Oke. Ya. Dan saya sebenarnya bukan dosen YouTuber, tapi YouTuber yang jadi dosen. YouTube dulu, iya baru dosen. Oh iya, YouTube dulu ya. YouTube dulu kalau saya. Gitu. Siap, itu dari Kang Pukis. Selanjutnya Pak Dodi. Oke. Alasan kenapa jadi YouTuber. Sebenarnya YouTube yang saya bikin itu udah lama sih. Ya, tahun berapa ya? 2015, 14 gitu ya. Tapi kontennya itu asal aja gitu ya. Main gitar, ya, masak. Wah, pokoknya mah. Masih ada Pak ya? Masih ada di bawah, Pak. Masih ada. Di bawah. Ya mau lihat sok aja gitu kan, bodor aja pokoknya mah. Belum kepikiran mau bikin konten edukasi gitu kan. Nah, ini nih gitu ya, gara-gara si bapak sebelah ujung ini gitu ya. Dijebak lah. Ya udah kan masih musim pandemi tuh, awal 19 ya, Pak ya, akhir 19 itu. Bikin konten-konten di sana. Oh, ya wes lah. Tapi awalnya takut sih, jujur aja. Pertama bikin itu konten tuh takut. Takut apa? Takut misalkan salah ngejelasin, takut apa. Pokoknya serba takut aja. Takut ada ya bibir-bibir netizen yang gitu ya. Naon konten nu kieu gitu nya. Di blog mah loba nu kieu mah gitu ya. Banyak gitu, tapi pas sudah publish satu video ada yang nge-like, seru ya, upload lagi, ada yang ngomen satu, mantap Pak, oh mantap semangat lagi gitu, semangat lagi. Publish lagi, awal video nggak ada muka, karena nggak pede, cuman suara aja, slide, suara, kelar. Tapi makin sini orang yang seneng ya cobalah, bismillah. Webcamnya buka, ternyata nggak ada yang ngomong, jadi kekhawatiran saya yang dulu itu ternyata nggak terjadi gitu. Ngapain nih capek-capek mikirinnya kayak gitu kan. Nah itu jadi awalnya itu memang satu karena memang dijebak oleh beliau gitu ya. Yang kedua memang pada saat itu musim pandemi di akhir September itu kan pandemi, sehingga semua materi-materi kuliah harus saya upload di sana. Nah kesininya ya akhirnya gantikan aja main-main gitu. Ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dodi. Terakhir Pak Budi, silakan Mbah Budi. Terima kasih. Kalau saya pribadi memulai channel Indonesia Belajar tuh ya mungkin mirip juga kasus dengan Pak Dodi ya, cuma nggak dijebak saya. Saya justru menjebak diri ya. Jadi di tahun 2015 tuh waktu saya masih
studi di Australia itu saya sempat ini browsing-browsing di internet, ya browsing-browsing di YouTube, dan saya sempat ketemu channel web programming Unpas itu di 2005 itu. Jadi waktu masih awal banget. Terus saya ngeliat, oh ini menarik nih ya. Maksudnya ternyata udah mulai nih di Indonesia ada dosen yang mau serius nih untuk membangun materi edukasi gitu. Dan saya waktu itu terus ngamatin ya channel WPU itu, dan ya itu saya bisa melihat konsistensinya baik dalam sisi materi, dalam sisi pengemasan dan penyampaian itu terus meningkat. Dan menurut saya wow, ini amazing nih. Ini sesuatu hal yang luar biasa banget. Dan saya pikir mungkin nanti setelah saya kembali ke Indonesia, saya mungkin bisa ikut contribute something juga buat teman-teman di Indonesia gitu. Itu 2006 saya mulai cari nama ya. Oke, nama channelnya apa ya? 16 mungkin Pak ya? 2016 ya. 2016 saya mulai cari-cari nama, akhirnya muncul ide Indonesia Belajar kayaknya it's quite nice ya. Maksudnya nggak pakai nama saya nggak terlalu pede sebenarnya. Jadi susah. Saya juga pikir oke lah, Indonesia Belajar kayaknya menarik nih. Jadi saya pakai nama Indonesia Belajar. 2016 itu udah ada, makanya kalau teman-teman lihat di channel Indonesia Belajar itu kan ada created date-nya ya, 2016 ya. Tapi nggak pernah buat video karena memang nggak sempat waktu itu. Balik ke Indonesia tanggal 2017. Sama, nggak dibuat juga videonya, ya karena sibuk dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Baru setelah anak saya lahir ya, setelah putri saya lahir, waktu gendong putri saya diingatkan lagi bahwa oh ya, kayaknya dulu pernah kepikiran nih untuk share something di YouTube gitu. Dan akhirnya ya itu mulai diniatin ya di Januari 2019 saya bikin video pertama gitu. Jadi ya proses eksekusinya lumayan ini ya lama ya kalau saya ya, dari mulai terinspirasi terpapar ya 2015 gitu kan ya, terus mulai create nama di 2016, tapi mulai bikin video pertamanya justru di Januari 2019 gitu. Jadi ya itu sih proses perjalanannya dan kenapanya di situ. Nah, salah satu trigger lain adalah kenapa kok bikin video pembelajaran di YouTube. Trigger lainnya adalah karena ini ya, ketika mungkin sedikit berbeda dengan kampung kisah dulu waktu saya kuliah di Australia itu saya juga sempat ngajar nih di kelas dan environment ngajarnya kan beda ya. Kalau di Australia itu kan misalkan kita tanya ya gimana nih teman-teman, hello guys, ada pertanyaan gak gitu kan. Yang nanya tuh banyak banget gitu kan ya. Banyak banget. Nah, begitu balik ke Indonesia ngajar di kelas, nanya di kelas nih, gimana ada yang mau bertanya? Jangkrik gitu kan. Ada bukan gitu. Aduh. Gak lihat. Ya itu beda banget kan, jadi ya itu awalnya saya asumsikan wah berarti udah pada paham semua gitu kan ya, udah paham semua. Tapi ya itu mulai kagetnya ketika ngoreksi ujian, ini nggak paham nih, nggak paham. Tapi kan udah telat gitu kan ya. Dan ya itu saya juga coba tanya ya, kok kenapa nggak tanya, nggak minta diulang lagi gitu kan. Terus akhirnya itu kayaknya perlu nih dibuatkan semacam video. Karena tipikal mahasiswa di Indonesia itu mungkin malu-malu ya, sungkan untuk minta dosennya mengulangi. Tapi mungkin juga dosennya juga keberatan ya kalau terus-terusan ngulangin gitu ya. Ulangin gitu kan ya. Sekali, 2 kali, 5 kali gitu kan ya, jontor juga mungkin ya. Terus saya pikir oke, mungkin kalau dibuat pre-recorded mungkin bisa helpful ya, membantu. Karena kan kalau butuh diulangi ya tinggal replay aja gitu. Dan ya itu akhirnya saya niatkan di 2019 dan ya berjalan sampai sekarang. Dan ya 2019 akhir ya pandemi, dan ternyata apa yang dibuat di awal 2019 itu ternyata bisa beneficial juga buat teman-teman mahasiswa di kampus yang lain juga. Jadi itu cukup mengejutkan juga sih gitu. Itu paling Pak Dika. Oke, terima kasih banyak Pak Budi ya. Jadi seru tuh awal mulanya kami ini membuat channel pembelajaran gitu ya. Ya walaupun sebetulnya nih ya, kalau misalkan channel pembelajaran itu kan tentu saja viewershipnya atau orang yang nontonnya itu pasti nggak sebanyak kalau channel entertainment gitu. Cuman memang kita tuh masih butuh gitu, Indonesia tuh masih butuh channel-channel pembelajaran gitu. Walaupun ya memang mungkin tujuan utamanya pasti bukan untuk AdSense ya, karena ya kalau mau AdSense ngapain bikin channel pembelajaran lah, prank aja kali ya gitu.
Ya atau maksud saya entertainment aja gitu. Yang jelas-jelas pasti banyak views-nya kan gitu. Cuman kenapa bapak-bapak ini masih semangat untuk bikin materi pembelajaran ya karena kami merasa anak-anak Indonesia tuh masih butuh gitu. Terus kalau misalnya ditanya kenapa nggak bikin pakai bahasa Inggris aja gitu. Kalau pakai bahasa Inggris kan audiensnya lebih besar kan, yang nonton makin banyak, terus AdSense-nya juga makin gede gitu. Kalau orang Indonesia nonton video 10 menit sama orang Amerika nonton video 10 menit itu AdSense-nya jauh beda. Padahal yang ditontonnya sama. Cuman ngapain gitu? Kita pengen bikin anak-anak kita yang pinter gitu. Ngapain bikin anak-anak orang luar negeri sana yang pinter gitu. Makanya sebenarnya yang kita butuhin dari teman-teman yang nonton itu apresiasinya gitu. Kalau suka ya tunjukin. Kasih komentar positif gitu. Jangan nonton udah gitu. Kalau error baru Pak ini error gitu. Ya kalau suka ya tunjukin gitu ya dengan memberikan likes-nya, komentarnya itu kan membantu si algoritma YouTube-nya supaya belum nonton udah dislike ada Pak. Oh aduh jahat itu ya. Ya gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman merasa ini bermanfaat ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama bisa bantu kita untuk bikin ekosistemnya lebih besar dengan cara teman-teman bikin juga gitu, bikin juga konten pembelajaran. Nggak usah khawatir, wah saya kan masih baru belajar Pak, terus kan udah ada tutorial yang sama gitu. Kayak saya bikin HTML, Kang Pukis tadi mau bikin HTML, kedengeran. Tapi kan yang bikin beda gitu, dan audiensnya juga pasti akan beda, nggak apa-apa gitu. Jadi saran saya gitu. Nah, saya juga mau nanya nih, ini pertanyaan terakhir mungkinnya karena sebenarnya saya masih banyak pertanyaan yang pengen saya ajuin ke bapak-bapak ini, cuman karena waktunya juga udah mau habis ya. Ini pertanyaan terakhir, mungkin bapak-bapak di sini bisa kasih tips lah buat barangkali di sini ada teman-teman yang pengen juga bikin channel edukasi gitu atau channel pembelajaran gitu. Mungkin tipsnya apa gitu, boleh di sharing lah. Silakan Pak Dodi. Megang mic. Oke. Kalau dari pengalaman saya sih ya tadi ya, saya pesan satu aja kalau teman-teman di sini pengen mulai jadi YouTuber ya nothing tulus aja sih. Gak usah mikirin yang aneh-aneh, gak usah mikir terlalu jauh. Nanti gimana segala macamnya ya jangan mikir ke sana. Kalau mau bikin aja udah gitu loh. Pak nanti gambarnya jelek, saya sampai detik ini masih pakai webcam loh. 720p pixel. Nggak ada masalah, yang penting saya bikin, yang penting intinya adalah apa yang ingin kalian sampaikan ke viewer itu, ya sampai, itu aja intinya. Ya, sekali lagi ya, karena saya bikinnya bukan konten entertainment ya, tapi kan lebih ke edukasi. Teman-teman mau bikin YouTube misalkan untuk entertainment ya silakan saja gitu loh. Pokoknya intinya satu pesan dari saya, nothing tulus saja. Ya, mulai dari sekarang kalau mulai aja gitu loh. Ya, itu mungkin kalau dari saya ya. Oke, berikutnya siapa? Kang Pukis, mangga. Siap. Kalau dari saya sih, kita lihat fenomena aja ya. Video tutorial itu banyaknya dari mana? Dari India kan ya? Ya, kenapa dari India? Jadi gini, fun fact-nya adalah mereka itu tidak punya platform untuk sharing pekerjaan mereka. Sedangkan di orang India itu banyaknya personal yang di hire-nya. Caranya gimana? Biar ngeliatin kalau dia tuh bisa gitu ya. Caranya bikin tutorial. Jadi kalau ditanya, kamu udah bisa apa? Oh saya udah punya tutorial YouTube, bisa ini. Jadi orang lihat, oh udah bisa gitu, valid, bener nggak? Kalau kamu bilang, saya bisa bikin website, tapi udah bikin produk apa? Belum bikin, nggak valid dong, ya kan? Nah berarti harus bisa menunjukkan, jadi bisa pakai YouTube untuk self branding sebenarnya. Ya semualah, semua sosial media itu kalau sekarang mungkin diganti paradigmanya jangan sharing kehidupan pribadi, kehidupan galau-galau ya, healing-healingnya janganlah. Maksudnya mulai pakai untuk self branding. Kalian tuh apa, siapa, di mana, dengan siapa gitu ya. Enggak juga. Itu ya, nah sama aja. Lirik. Jadi pakailah itu untuk minimalnya branding kalian sendiri lah. Bisa apa gitu ya. Jadi supaya, karena gini, saat kalian bisa menjelaskan sesuatu dengan bahasa kalian sendiri, berarti kalian sudah paham. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih belum bisa menjabarkan sesuatu dengan bahasa kalian sendiri, berarti masih ada yang miss di situ. Ya, jadi bisa pakai itu. Jadi jangan dulu mikirin yang nonton siapa, ya kalian. Wah, lupa nih apa ya? Oh, saya udah pernah bikin videonya. Nonton, oh saya pernah ngomong kayak gini. Ya, gitu. Jadi ya semangat. Jadi kalau saya sih pengennya ya makin banyak lah di Indonesia gitu ya.
channel-channel edukasi, mungkin malah lebih bagus dari kita semua. Karena kalian yang lebih paham dengan teman kalian sendiri gitu. Gitu ya bahasanya. Mungkin kan kalau di kita ada sedikit barrier bahasa juga gitu. Kalau kalian sama teman-teman kalian kan bisa lebih enak gitu, lebih enjoy. Gitu mungkin kalau dari saya tipsnya. Oke, terima kasih Kang Pukis. Pak Eriko mungkin bisa dibagikan tipsnya. Sebenarnya udah disebutin semua ya. Jadi mulai aja dulu sih. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak mikir takut. Kalau takut tampangnya kelihatan udah aja nggak usah dinyalain kameranya kan. Atau pakai topeng gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu pusing sama gituan. Terus yang penting kan yang kita pengen nyampein sesuatu kan. Yang penting ilmunya kan nyampe gitu. Ilmunya kalau misalnya aduh kameranya kurang bagus ya nggak masalah. Terus suaranya misalnya saya juga pernah salah sampai ngerekamnya tuh jadi mono gitu ya. Jadi kalau yang pakai headset suka pakainya setengah, suka ada yang bilang kok yang video nomor segini nggak ada suaranya. Bukan nggak ada suaranya, saya mono waktu itu salah nyeting. Jadinya kalau pakai yang sebelahnya lagi ada gitu. Yang sebelah sini nggak ada. Tapi ya udah, yang penting kan suara maksudnya yang kita mau sampein juga sampai juga. Terus kalau bilang, aduh saya nggak pandai mengajar, ya nggak ada orang yang pertama kali tuh bisa langsung ngajar gitu ya. Nanti kan ada yang ngasih masukan kan, kurang jelas di sininya atau coba suaranya lebih keras atau gimana. Nah, itu kan jadi jadi bahan pembelajaran lagi kita. Terus tujuannya ya jangan pengen dapat subscriber banyak dulu atau pengen dapat uang. Kalau dapat uang sih pembelajaran susah ya. Kalau YouTube pembelajaran tuh susah ya dapat uangnya ya. Jadi jangan itu dulu, tapi lebih ke arah pembuktian diri tadi yang kata Kang Bukis. Yang saya bisa tuh ini, jadi sebagai kayak portofolio saya tuh bisa ini. Kedua untuk ngingetin diri sendiri. Karena kadang-kadang kita belajar nanti berapa bulan lagi suka lupa gitu ya, gara-gara nggak dipakai jadi lupa lagi. Tapi kalau kita buat rekamannya kan di kedepannya pas lagi butuh lagi kita tinggal lihat rekamannya kita lagi sendiri kan, kayak catatan lah ibaratnya. Oh iya ya dulu tuh pernah belajar ini jadi ingat lagi gitu ya. Gitu sih, mulai aja dulu lah, nggak usah terlalu banyak mikir. Intinya mah itu. Nggak rugi juga kan, gratis. Iya benar Pak ya. Oke, mungkin dari Pak Budi terakhir. Oh iya, ini udah banyak yang di cover juga. Paling saya saya bisa bilang gini ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat ya video-video di channel Kelas Terbuka atau kelas di WPU atau di channelnya Pak Dodi dan Pak Eriko atau mungkin di channel Indonesia Belajar, itu teman-teman udah ngelihat video-video yang memang kita build untuk kesekian video ya, udah sekian ratus video ya. Dan bisa jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisa jadi muncul rasa terintimidasi ya, kok kualitas videonya seperti ini gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya kalau boleh saya sarankan, teman-teman jangan lihat video-video kami yang sekarang ya, tapi lihat video kami yang awal dulu ya. Kalau mau jadi benchmark ya. To be honest, saya malu sebenarnya dengan video saya dulu juga. Tapi ya itu, kalau teman-teman mau lihat ya lihatlah video-video kami yang awal dulu ya, supaya nggak buru-buru terintimidasi di awal. Ya. Karena terutama sekali membuat video pembelajaran itu juga suatu proses ya teman-teman. Jadi bukan sesuatu hal yang instan ya. Dulu juga saya nggak bisa yang namanya video editing ya, jadi kalau lagi rekaman ada tukang bakso Malang lewat ya sudah harus ngerekam ulang gitu kan, karena nggak bisa nge-cut video saya di awal itu, apalagi di Linux gitu kan. Apalagi di Linux gitu kan, opsi saya limited gitu kan. Gitu, jadi ya itulah. Jadi ya teman-teman inilah coba nge-refernya ke video-video kami yang awal. Terus juga yang mau saya sampaikan juga adalah di Indonesia ini kan kita lagi krisis ya teman-teman, krisis talenta digital nih teman-teman. Ya, jadi kalau memang nanti ada teman-teman konten kreator IT educational yang baru yang masih muda-muda, tentunya ini bisa membangkitkan dan membakar semangat teman-teman lain yang juga masih muda-muda ya untuk oh ya ternyata programming it's fun gitu kan, programming itu menyenangkan, menarik ya, dan harapannya nanti bisa men-trigger kemunculan ya generasi-generasi geek yang baru. Hidup geek Indonesia. Yes. Paling kita dari saya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Mantap ya. Jadi itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak YouTuber
edukasi Indonesia gitu ya. Mungkin sekarang barangkali dari teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan. Ya, saya akan persilakan mungkin 2 sampai 3 pertanyaan barangkali ya. Siap. Kalau ada yang mau nanya boleh angkat tangan. Ini saya lihat Bapak ini dulu ya. Boleh ke depan aja ya. Saya nggak mau nyamperin biar anaknya ke sini gitu ya. Kan kalau dosen suka gitu ya. Terserah dosennya aja ya. Di sini mungkin bisa di sini. Nanti boleh sebutkan namanya dulu perkenalan, terus mau nanya ke siapa, baru ajukan pertanyaannya. Oke, selamat siang. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat bisa bertanya. Nama saya Andres Nodas. Saya pengen nanya ke semuanya sih ya, rada egois ya, sorry ya. Jadi sebenarnya saya tuh sedikit tertarik ya jadi dosen gitu, karena waktu saya pindah ke suatu perusahaan bekerja tuh banyak insight yang saya tuh nggak dapat itu tuh di kuliahan saya gitu. Saya tuh baru dapatnya tuh di tempat kerja, dan saya juga kayak kenapa sih ini nggak pernah kita dapetin gitu di kuliah, yang dimana ini tuh suatu hal yang penting gitu menurut saya. Nah paling pertanyaannya, karena saya masih tetap pengen bekerja di profesional, apakah memungkinkan saya untuk jadi dosen atau lebih baik jadi YouTuber saja gitu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Balik ke atas. Terima kasih. Mantap ya pertanyaannya ya. Tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Silakan siapa dulu yang mau jawab, boleh ini. Aduh, ini pertanyaan berat nih ya. Ini harusnya Kang Eko nih yang jawabnya. Kang Eko mana? Kang Eko nih. Kang Eko nih. Ya ini oke. Ini menarik tapi ya sulit juga jawabnya. Oke. Kalau kita terjun di bidang engineering ya, software engineering ataupun DevOps ataupun any engineering, IT engineering in general, dan sewaktu kita bekerja di perusahaan, pasti ya banyak banget hal-hal baru yang dipelajari ya, dan tuntutan untuk terus belajar juga kan tinggi banget ya. Makanya kalau teman-teman ngelihat status-status orang ya, kalau di IT engineering job itu kan kalau kita resign dari suatu perusahaan kan kita nggak ngomong resign kan, kita ngomongnya apa biasanya? Biasanya apa istilahnya? I've been graduated gitu kan. I've been graduated dari mana ya? And then I'm pursuing a new learning path kemana ya? Kenapa? Karena memang ketika kita bekerja di IT industry itu sebenarnya kalau saya pribadi ya melihat bahwa sebenarnya kayak kuliah aja. Kuliah aja, karena kan kita learning lagi kan ya. Kita selalu dapat task, dan setiap task yang di-assign ke kita itu sebenarnya another opportunity buat kita untuk mempelajari hal-hal baru. Misalkan tiba-tiba saya di-assign task untuk handling unit testing gitu kan. Saya belum pernah handling unit testing. Itu kan jadi a new learning opportunity gitu. Terus gimana nih kalau misalkan saya punya passion sebagai pengajar juga ya. Nah makanya ini butuh Kang Eko nih sebenarnya. Kang Eko tuh luar biasa ya kalau menurut saya ya, Eko Kurniawan ini, karena beliau kan di industri ya, tetapi dia juga punya passion mengajar dan disalurkan juga melalui PZN ya. Dan menurut saya itu amazing banget. Dan konten-kontennya itu kan very industry related banget gitu. Jadi kalau misalkan dirimu memang juga punya passionate nih ya, nih saya yang topik-topik kayak gini nih nggak pernah disampaikan dulu di kampus gitu kan, dan dirimu passionate nih untuk menyampaikan ini ya create video, saya rasa itu it's gonna be really helpful juga nanti buat dirimu juga, nanti kan jadi membantu juga ya sebagai bagian dari portfolio kan, dan itu juga akan membantu banyak teman-teman mahasiswa juga yang sedang kuliah bahwa ada topik-topik yang mungkin belum tercover di perkuliahan tetapi dibutuhkan di industri. Itu sih paling kalau dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin nambahin ya. Udah ada jawabannya. Jadi gini, yang namanya kuliah itu tuh kamu dalam waktu misalkan 4 lah ya paling lama 6 lah ya, 6 tahun gitu baru lulus. Sebenarnya yang kita bangun itu bukan gimana cara mendapatkan knowledge aja, tapi fondasi juga, fondasi untuk pemahaman, pola berpikir, bedanya ya. Nah bedanya saat misalkan teman-teman kuliah nih sekarang nih, kalian tuh udah mendapatkan pola pikir ya di satu area gitu. Nah, dan itu jadi modal untuk kamu bisa paham topik-topik baru di luar sana.
kita sebut sebagai long life learners ya. Jadi bisa belajar terus menerus karena udah punya pondasinya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalkan ternyata di kampus nggak diajarin. Toh juga zaman-zaman kita mobile development juga nggak diajarin gitu kan. Tapi buktinya bisa bikin materi Flutter gitu kan. Ya itu juga jadi satu siklus gitu. Nah jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi yang harus dipahami adalah ya tadi ya pola berpikir itu yang harus dipegang gitu. Karena itu yang jadi modal awal yang membedakan antara kamu misalkan kan kuliah IT misalkan ya sama yang kuliahnya di ekonomi gitu. Pola berpikirnya udah beda ya. Jadi itu jadi satu bahan yang bisa dipakai. Nah satu lagi adalah kalau misalkan kamu berpikir ada urgensi untuk sharing materi tadi, ya kampus itu nggak tertutup kok. Kita itu terbuka untuk alumni-alumni yang mau sharing. Justru kita welcome gitu. Bisa jadi kuliah tamu, apakah kuliah Kapita Selekta gitu ya, yang ngasih topik-topik dari alumni itu bagus banget kalau kamu mau gitu. Ya, jadi bisa ngasih ilmu ke anak-anak yang baru. Karena gini, saat seorang dosen, tadi ya disebutin ya, mengajar, meneliti sama pengabdian masyarakat gitu. Nah, kita bersinggungan dengan industri itu di pengabdian masyarakat. Dan itu kan 30 kurang dari 33% lah dari semua total gitu ya. Jadi untuk kita tahu apa kebutuhan industri yang dibutuhkan ya, yang harus ada di mahasiswa itu memang harus tahu juga kita dengan alumni gitu. Jadi kalau kamu merasa di kampus saya belum diajarin gitu ya, kamu bilanglah ke kampus kamu butuh ini nih gitu, karena kita di industri butuh ini. Jadi nanti ada pembaharuan kurikulum biasanya. Jadi nanti bisa diperbaharui gitu. Jadi kalau menurut saya ya jangan jadi dari praktisi ya, terus kamu jadi ngajar gitu ya. Ya kalau saya sih bilangnya lanjutkan di praktisi, di dosen itu ya kamu ajar sesuatu yang memang kamu pengen sharing aja gitu. Ya kayak gitu. Sayang aja udah di praktisi gitu soalnya. Ya thank you. Oke, mungkin berikutnya ada yang mau menambahkan barangkali Pak Eriko atau Pak Dodi? Udah dijawab sih sebenarnya. Jadinya ya emang mendingan YouTube aja sih. Karena kalau di kampus sendiri sebenarnya ada keterbatasan lagi. Ya kurikulum tadi. Kalau dikasih tahu sekarang gitu ya, Pak butuh ini nih. Kurikulum nggak bisa langsung rubah tahun depan atau semester depan. Mungkin harus nunggu ya batch berikutnya. Biasanya per 4 tahun baru ganti kurikulum. Nanti ganti kurikulum pas 4 tahun mungkin udah ganti lagi yang dibutuhin kan. Kalau misalnya kita yang tahu nih, yang dipraktisi, kita tahu sesuatu nih, ini kira-kira butuh. Kita buat YouTube-nya kan bisa langsung kan, langsung besoknya keluar gitu kan. Jadinya kalau saya bilang sih enakan itu dan balik lagi bebas gitu, nggak akan terpatok. Kalau di kampus tuh pasti ada nanti ada terpatok berbagai macam kebutuhan sih, entah itu harus nanti pertemuannya dibatasin, terus nanti tingkat kesulitan juga ada batasnya lagi. Kalau di YouTube kan suka-suka kita, jadinya ya lebih enak itu, lebih cepat up to date-nya juga gitu sih. Kalau yang dari saya sih itu, emang setuju sih sama yang lain juga itu. Sama, mana lagi? Ini ada dari Kemendikbud itu ada satu program yang namanya dosen praktisi. Jadi buat teman-teman sudah terjun duluan di praktisi, itu bisa ngajar, tapi ikut jalurnya dosen praktisi namanya. Nah itu kerjanya tidak 9 to 5 ya, di kampus nggak. Jadi ada ngajar, kita ngajar, kalau nggak ada kita pulang, udah beres. Honorer lah, lebih tepatnya kayak honorer, tapi ini programnya ada. Nanti kita diakui sebagai dosen, tapi statusnya dosen praktisi. Nanti info-infonya lihat aja di Kemendikbud ya. Oke, gimana menjawab tadi pertanyaannya? Mantap ya. Oke, terima kasih Bapak. Berikutnya, satu pertanyaan lagi. Oke, ini mungkin Masnya, silakan. Sama tadi ya, kenalan dulu, terus kasih tahu mau nanya ke siapa, baru ajukan pertanyaannya. Silakan. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suherman. Saya ingin bertanya kepada Pak Pukis dan Pak Eriko. Pak Pukis kan suka belajar waktu kuliah. Gak enak kan Pak Pukis, gak enak ya. Om Pukis Kang aja, Kang. Kang Pukis. Nah, terus Pak Eriko kan suka bergaul sama teman. Nah, saya ada sedikit cerita. Saya pernah mencoba kerja di industri di salah satu startup.
ketika lulus dari SMK. Nah, sekarang saya masuk kuliah dan menemukan hal baru seperti dapat ilmu baru dan teman-teman baru dan menambah relasi juga. Nah, jika Pak Eriko dan Pak Kang Pukis dikasih 2 pilihan, lebih memilih kuliah atau kerja di industri. Dan dari kedua itu, lebih penting yang mana dan kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Silahkan dijawab langsung Pak Eriko. Oke. Pembahasan panjangnya mah ada di itu ya. Saya udah pernah bahas nih di YouTube nih. Jadinya pas banget, pas. Jadi apa judulnya tuh mendingan kuliah atau SMK waktu itu. Jadi pilihannya tuh mau kan banyak tuh yang dari SMP atau apa. Milih nih, saya mau masuk SMK atau kuliah, atau ada yang saya di SMK mau kerja atau langsung kuliah nih. Karena banyak banget yang mikir kan, kuliah mah teori aja nih, nggak penting. Nah itu saya bahas di situ tuh. Jadi intinya mah ya, intinya yang di SMK pelajari sama di kuliah pelajari tuh beda gitu. Jadi beda. Yang kuliah tuh kan lebih ke arah mempersiapkan bisa langsung kerja tuh. Tapi kalau kuliah itu tuh sama seperti yang tadi Kang Pukis bilang, itu mempersiapkan apa ya, logika berpikirnya, bagaimana cara kita problem solvingnya. Jadi beda jenis gitu yang dipelajari. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ada biaya, waktu itu kan ada yang suka bilang ada biaya. Kalau emang ada biaya dari SMK, lebih baik sih kuliah dulu gitu. Jadi diperlengkapi, kan kemampuan teknisnya tuh udah ada nih, ibaratnya ngodingnya mungkin udah tahu lah teknologi sekarang, waktu di SMK udah diajarin. Tapi untuk konsep-konseptualnya itu bisa dipelajari di mana, di perkuliahan gitu. Dan jangan bilang kalau sesuatu yang kita tidak pakai itu artinya tidak penting. Kadang-kadang kita nggak pakai tuh, kita nggak tahu make itu tuh bukan berarti nggak penting. Kadang-kadang kita emang nggak tahu aja dipakainya di mana gitu. Diajarin tapi sebenarnya itu pakai, tapi mungkin kepakainya di mana gitu. Kayak contohnya Pak Budi nih ngajar AI ya, misalnya data science. Bisa aja ada yang bilang ngapain belajar data science, nggak penting gitu. Karena dia mungkin kerjaannya bikinnya yang lain gitu, nggak pernah nyentuh-nyentuh data science. Atau mungkin ada yang pernah belajar algoritma, ada bintang lah atau apa. Ini apaan nggak pernah kepake. Ya karena emang belum pernah kepake aja gitu, belum pernah nyentuh ke bidang itu, tapi bukan berarti nggak kepake. Nanti kalau pas pekerjaannya dapat yang ke sana, ya kepake gitu. Kayak apa ya IPS lah, apa semua mata kuliah yang dulu kita pelajari di SD, SMP kan nggak semuanya kepake. Tapi kan bukan berarti nggak boleh diajarin, karena nanti kalau kita masuknya ke tempat yang lain kan bisa aja kepake gitu. Jadi beda itunya sih, beda apanya? Beda yang dipelajarinya. Jadi kalau saya bilang kalau emang ada kesempatan punya biayanya, mendingan kuliah dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada biaya, mau kerja dulu boleh. Nanti ketika ada biaya mungkin ambil kuliah malam atau nanti kuliah lagi, itu sih nggak masalah. Tapi itu jadi bisa lebih memperlengkapi lah. Intinya sih itu. Ya silahkan Om Pukis ya tadi ya dibilangnya. Udah dapat jawabannya? Udah dari tadi. Siap. Berpikir dulu bahaya ini. Masa depan soalnya ya. Nanti ngikutin saya malah gara-gara si Kang Pukis jadi kayak sini. Kalau saya sih gini, yang namanya berarti kan masalah prioritas ya. Mana nih mau kerja atau mau kuliah. Kita harus sadari dulu, prioritas itu tidak terbatas dengan waktu, bener nggak? Pasti tergantung, bukan, aku masih ngomongnya. Akan berubah seiring dengan waktu, bener nggak? Mungkin sekarang kamu mikirnya prioritas saya ya kerja. Nanti mungkin 2 tahun lagi jadi, kayaknya kuliah gitu ya. Nah inilah bagaimana caranya memanage prioritas. Jadi nggak ada yang A benar, B benar kalau menurut saya. Tergantung dari masing-masing kita semua. Ya. Jadi misalkan anak SMK, ternyata kebutuhan saya sekarang adalah kuliah. Kuliah, berarti kuliah lanjut ya. Atau kebutuhannya ternyata saya butuh untuk ada apa yang membutuhkan untuk bekerja dan mendapatkan uang, menghasilkan uang ya. Berarti prioritas utamanya ya udah kerja dulu gitu. Nanti kan nggak mungkin kerja terus dong, ya kan? Misalkan ada rencana menikah, wah uang butuh loba kene gitu, berarti pindah kerja. Itu kan prioritasnya terus berubah tuh, ya.
Nah, dalam hidup itu nggak ada kamu tuh sekarang milih apa, terus kamu akan stuck di situ. Jangan, ya pilih prioritas. Jadi nanti menurut saya mah ya tergantung masing-masing akan beda-beda nih, masing-masing ya. Saya akan beda gitu. Kayak tadi kan, saya prioritas saya waktu itu kerja, tapi saya senang belajar nih. Ada uangnya nih, ada beasiswa nih. Ya udah, saya kuliah aja gitu. Karena saya belum mementingkan untuk nyari uang gitu ya. Walaupun ngelihat rumput sebelah, teman-teman udah pada kerjanya, gajinya udah 2 digit gitu kan. Wah, ngeri gitu kan ya. Sakit hati gitu, bukan sakit hati sih. Ya gitulah ya. Nilai saya lebih bagus dari Anda gitu kan. Gitu. Jadi ya agak-agak gimana gitu. Tapi ya sekarang jangan lihat orang lain, lihat sendiri aja. Kita mau yang mana milihnya gitu. Kalau saya punya uang, saya akan langsung kuliah. Lanjut dari SMK gitu. Karena saya termasuk orang yang berpikir, saya tuh lebih appreciate SMK langsung kuliah daripada yang SMA kuliah. Kenapa? Karena basicnya tuh udah ada gitu. Ya kan? Saya juga agak keprotes sih. Ya, off the record saya direkam di sini. Yang masuk ITB, masuk teknik informatika, saya lebih senang anak SMK informatika yang masuk situ. Kenapa? Karena nggak mulai dari nol. Anak SMA masuk situ mulai dari nol tuh. Ya kan capek ya ngajarinnya ya. Anak mesin harusnya dari STM masuk ke teknik mesin ITB gitu. Karena ya harusnya mereka punya akses lah. Tapi kan sekarang nggak kayak gitu. Ya saya kesel aja gitu. Ya udahlah ya. Jadi intinya jadi curhat. Jadi intinya prioritas ya. Jadi sekarang daripada kamu mencari bagus mana, kamu petain misalkan dalam 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa. Oke, saya butuh S2 nggak ya? Saya butuh nikah nggak ya? Wah butuh kayaknya nih. Berarti cari pasangan kapan ya? Oh iya ini. Nah jadi udah ada petanya. Jadi nanti kamu bisa mengejar milestones itu ya. Jangan kamu sekarang kerja udah happy-happy gitu ya. Terus udah aja tertutup untuk semuanya gitu. Ya, jadi punya bayangan masa depannya mau kayak gimana gitu ya. Oke, aman? Aman, mantap. Masa depan cerah ya, amin. Jadi motivator saya Pak, gimana Pak? Mantap, tepuk tangan teman-teman. Ini serius, saya pengennya masih ada pertanyaan, cuman karena waktunya udah habis ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau pengen punya pertanyaan yang kayak tadi, ajukan aja, bisa lewat channel-channel YouTube-nya. Biasanya bapak-bapak ini live streaming, kecuali yang sebelah saya ini kayaknya belum live streaming ya. Kalau live streaming tuh biasanya jawabannya lebih bisa lebih instan gitu. Jadi ya kalau yang 3 di sana udah sering banget live streaming, coba nanti tulis aja di komentar di videonya Pak Eriko gitu, Pak kapan live streaming ya? Gitu. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih buat bapak-bapak di sini yang udah sharing, teman-teman boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Jangan lupa dukung kami ini dengan cara like dan subscribe ya. Itu aja mungkin saya mewakili bapak-bapak di sini untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.